Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menutorialkan cara menggunakan Node MCU ini ya, untuk membaca sensor LDR atau sensor cahaya. Nah, kecil ini ya. Oke, kita mulai dengan membuat sketsanya dulu. Ini saya buat menggunakan bantuan aplikasi Bridging ya. Kita pilih bagian breadboard. Ini kita hapus saja. Kita tambahkan komponen yang pertama, tentunya adalah ESP8266. Kita tambahkan, kita drag saja, kita rotasi saja seperti ini. Terus kita tambahkan papan breadboard. Breadboard ya, yang kecil aja. Bahkan ini bahwa papan breadboard seperti ini gambarannya itu adalah papan sirkuit yang fungsinya untuk menghubungkan komponen ya. Di dalam papan breadboard terdapat lubang-lubang seperti ini ya. Bahwa lubang-lubang yang secara vertikal ini saling terhubung ya, tapi tidak terhubung dengan lubang yang di sebelahnya, atau yang secara horizontal ini tidak saling terhubung, cuma terhubung secara vertikal seperti ini. Tapi untuk wilayah sini dan wilayah sini juga tidak terhubung, ini dua bagian yang terpisah ya. Setelah itu kita tambahkan lagi sebuah komponen sensor LDR-nya. Masukkan di sini dulu. Terus juga kita membutuhkan sebuah resistor ya. Resistor. Nah, kita pilih ini saja atau sebuah penghambat ya. Terus setelah itu kita desainkan. Ini kita taruh saja ke papan breadboard, misalkan di sini aja. Nah, berarti antara titik ini itu saling terhubung ya, sesuai dengan gambar hijau ini, bahwa menandakan satu titik dengan titik yang lain itu saling terhubung. Setelah itu kita berikan tegangan 3 volt melalui pin di Node MCU ke salah satu kaki di sensor LDR ini ya. Misalkan kita masukkan ke sini, berarti ini saling terhubung ke sini, arusnya nanti terhubung ke sini ya. Ya, seperti ini. Ini kita kasih warna merah saja. Seperti ini. Bisa kita rapikan ya. Seperti ini ya. Nah, setelah itu salah satu kaki yang lain ini kita masukkan ke dalam pin analog pada Node MCU ya, sebagai pembacaan sensornya. Nah, ini kita ubah warnanya, misalkan kuning ya. Kita rapikan dulu biar tidak berantakan. Ini aja. Terus ini supaya terjadi arus, maka kita sambungkan kaki yang tidak terhubung ke tegangan itu ke ground ya. Misalkan ini, tapi sebelumnya kita batasi arusnya dengan menggunakan resistor ya. Ini biasanya resistor yang dipakai itu besarannya 10K ya. 10 kilo ohm. Ini kita hubungkan ke ground ya, ke ground. Ini kan saling terhubung nih ya. Ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ini boleh ya, sama saja karena saling terhubung. Kita hubungkan ke groundnya ini. Kita kasih warna hitam. Aduh, kita delete saja, mohon maaf. Kita tarik seperti ini untuk merapikannya. Nah,
kurang lebih seperti ini. Jadi nanti tegangan 3 volt dari node MCU akan mengalir pada salah satu kaki sensor LDR, dan kaki yang lainnya ini akan diteruskan ke ground melalui filter resistor ini ya, kemudian ke ground, dan salah satu nilainya ini akan kebaca pada pin analog. Sebenarnya perbedaan antara resistor ini juga merupakan suatu resistor sebenarnya LDR ya, tapi bedanya resistor ini nilainya tetap, sedangkan resistor LDR ini nilainya bisa berubah tergantung cahaya yang masuk. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Jadi tegangan 3 volt, 3,3 volt masuk ke salah satu kaki LDR, kemudian diteruskan ke kaki ground pada node MCU, tapi sebelumnya ini perlu dibatasi arusnya menggunakan resistor. Setelah itu di bagian kaki yang menuju ke ground sini, di bagian kaki LDR-nya ini kita teruskan ke pin analog pada node MCU sebagai pembacaan data sensor LDR-nya. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita coba rangkaikan secara langsung ya, menggunakan barangnya langsung. Ya, ini adalah papan breadboard. Kita masukkan sensor LDR-nya dulu. Kita sesuaikan dengan skema aja, nggak masalah ya. Kita sesuaikan dengan skema. Nah, seperti ini. Terus untuk resistornya kita taruh di sini. Kita samakan persis juga nggak masalah. Lebih skemanya seperti gambar ini ya. Setelah itu untuk yang kaki di sini ini masuk ke tegangan 3,3 volt pada node MCU, sedangkan kaki ini masuk ke pin analog pada node MCU. Sedangkan ini akan meneruskan arusnya ke ground pada node MCU. Oke ya, kurang lebih seperti ini skemanya. Nanti di sini yang warna abu ini masuk ke pin 3,3 volt, sedangkan yang putih ini akan masuk ke pin analog, sedangkan ini akan diteruskan ke pin ground pada node MCU. Sesuai dengan skema ya. Ya, kita hubungkan langsung ke node MCU-nya. Ya, untuk yang abu-abu tadi masuk ke tegangan 3,3 volt. Masukkan, kita gunakan yang ini saja, kita sesuaikan dengan skema. Nanti ini 3,3 volt. Terus yang hitam masuk ke ground node MCU, sedangkan yang putih ini sebagai pembacaan sensor LDR-nya masuk ke pin analog. Node MCU cuma punya satu pin analog ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita mulai desainkan kodenya ya. Oke, ini saya sudah membuatkan kode pemrogramannya ya. Ini saya jelaskan satu persatu untuk masing-masing baris kode pemrograman. Yang pertama di atas ini adalah kode untuk membuat sebuah variabel ya. Aturannya adalah bagian yang pertama ini adalah merupakan tipe variabelnya atau tipe datanya apa, dimana ini saya tuliskan int atau in. Ini adalah sebuah tipe data integer ya, atau bilangan bulat.
Sedangkan di sini adalah nama variabelnya. Jadi untuk membuat sebuah variabel pada Arduino IDE, aturan mainnya adalah kita tuliskan dulu tipe variabelnya, di mana di sini tipe variabelnya adalah int atau integer, sedangkan ini adalah nama dari variabelnya. Saya beri nama variabelnya adalah nilai LDR. Nanti variabel ini akan saya gunakan sebagai penampung bacaan sensor pada node MCU ya, atau sensor LDR-nya. Terus setiap akhir baris dari pemrograman Arduino IDE diakhiri dengan titik koma seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ini kita juga membuat sebuah variabel bertipe integer dengan nama pin analog. Variabel ini kita langsung beri nilai dengan nilai A0. Ini artinya adalah kita membuat sebuah variabel dengan nama pin analog, di mana pin analog itu nilainya adalah A0. Dalam hal ini A0 ini adalah pin analog pada node MCU. Node MCU ESP8266 cuma memiliki satu pin analog ya, yaitu cuma pin A0 namanya. Nanti kita definisikan sebuah variabel untuk menampung nama dari pin analog node MCU. Setelah itu beralih ke bagian void setup. Seperti pada tutorial saya sebelumnya, bahwa kode-kode di dalam void setup ini hanya tereksekusi satu kali ketika microcontroller, dalam hal ini yang kita pakai adalah node MCU, itu dihidupkan. Jadi ketika node MCU itu diberi daya atau dihidupkan, maka yang pertama kali tereksekusi adalah pada bagian void setup. Itu. Sedangkan di luar dari bagian void setup dan void loop ini sifatnya adalah penamaan sebuah variabel seperti ini ya. Setelah void setup kita tuliskan kode pemrogramannya, di mana di sini adalah kode pemrograman untuk membuka komunikasi antara perangkat microcontroller ke PC atau laptop ya, dengan kode pemrograman serial begin. Di dalamnya ini merupakan alamat pembukaan serialnya ya. Biasanya yang paling umum digunakan itu kita tuliskan nilai 9600. Nah, itu dibatasi dengan titik koma setiap akhir dari penulisan baris kode pemrograman. Nah, itu beralih ke bagian void loop, di mana kode-kode di bagian void loop ini akan diulang-ulang sampai perangkat dimatikan ya. Ini bahwa kode pemrograman yang pertama di sini adalah kita berikan nilai pada variabel nilai LDR, di mana nilai LDR ini adalah variabel yang kita buat sebelumnya ini ya, bertipe bilangan bulat atau integer. Nilainya kita sama dengankan dengan hasil bacaan pin analog. Bahwa kode pemrograman ini adalah untuk membaca pin analog pada suatu pin, dimana yang kita baca di sini adalah variabel pin analog yang sudah kita buat sebelumnya, bahwa variabel pin analog ini kita sama dengankan dengan A0. Jadi kode pemrograman ini akan membaca bacaan dari pin analog ini dan dimasukkan ke dalam variabel nilai LDR. Selanjutnya kode pemrograman selanjutnya adalah mengirimkan nilai dari hasil bacaan variabel pin analog yang dimasukkan ke dalam variabel nilai LDR ini ke dalam serial monitor pada komputer atau laptop ya, dengan kode pemrograman serial print yang ingin dikirim nilainya adalah variabel ini. Jadi kode pemrograman serial print ini adalah mengirimkan data dari hasil bacaan node MCU atau microcontroller ke dalam serial monitor pada PC atau laptop atau pada aplikasi Arduino IDE ini dengan nilai LDR ini ya. Terus dibatasi dengan titik koma. Kode selanjutnya adalah memberikan delay sebanyak 1000 milisecond atau 1 detik.
Itu nanti kode akan otomatis diulangi pada bagian atas ini, begitupun seterusnya. Ya, setelah itu kita upload kode pemrograman ini, kita pilih perangkatnya, setelah itu kita langsung upload saja. Pastikan untuk microcontrollernya atau Node MCU ini terhubung ya ke komputer atau laptop ya. Kita tunggu proses uploadnya. Oke, upload selesai dan di sini dimunculkan serial monitor ya. Jika serial monitor ini tidak muncul, misalkan kita kelas seperti ini, untuk memunculkan serial monitor pada Arduino IDE, tinggal kita klik bagian ini ya, serial monitor ini, kita klik saja, maka akan ditampilkan serial monitor. Dan pastikan di bagian sini itu nilainya sama ya dengan yang kita setting pada bagian void setup ini, bahwa nomor serialnya adalah 9600. Kali ini kita pastikan nilainya 9600. Di sini akan terbaca sebuah nilai-nilai hasil dari bacaan sensor LDR ya. Jadi kode-kode pada bagian void loop ini akan diulang-ulang. Yang pertama adalah memasukkan nilai pada variabel nilai LDR dengan hasil bacaan pin analog. Setelah itu variabel nilai LDR ini nilainya dikirim pada serial monitor, yaitu serial monitor di sini ya, di program Arduino IDE ini, dan diberikan jeda 1 detik. Ini kalau diperhatikan, kalau sensor LDR ini saya tutup, maka nilai pada serial monitor ini juga akan berkurang ya. Itu diperhatikan nilai pada serial monitornya. Dan ini kalau saya beri cahaya atau saya buka, nilai dari serial monitor atau angka-angka ini akan berubah juga. Seperti itu. Kita tutup, maka nilainya juga akan mengecil. Kita buka, nilainya juga akan membesar. Nah, biasanya sensor cahaya ini atau sensor LDR ini digunakan pada modul penyalaan lampu secara otomatis ya. Misalkan kalau malam otomatis nilai LDR-nya kecil, maka lampu dinyalakan. Bisa diaplikasikan seperti itu ya, untuk menyalakan atau mematikan lampu secara otomatis. Biasanya digunakan pada lampu taman seperti itu. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.